Jadi kita support selalu untuk Jordi Amat dan ini sebagai salah satu bentuk kolaborasi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iksan dan kali ini kita akan membahas lagi berita-berita yang seru, yang terupdate, yang ringan-ringan aja nih teman-teman. Jadi kali ini ada berita yang cukup menghebohkan di kalangan netizen Indonesia dan juga Malaysia, terutama di intern netizen Indonesia nih heboh banget, pro dan kontra di mana-mana ya. Ini berita tentang Jordi Amat. Jadi buat teman-teman yang belum tahu siapa Jordi Amat, jadi Jordi Amat adalah salah satu pemain sepak bola berkebangsaan Spanyol yang saat ini sedang proses naturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia ya. Ini diajukan bersama dua pemain lainnya, ada Sandy Walsh dan juga Sain Patinama atas usul dari ini ya, pelatih timnas saat ini Sintayong. Jordi Amat ini usianya baru 30 tahun, masih lumayan muda ya. Biasanya kan pemain sepak bola tuh sampai 35 ya baru pensiun, jadi lumayan masih panjang karirnya. Dan dia ada darah keturunan orang Makassar dari neneknya ya. Dan yang bikin heboh di kalangan netizen itu karena Jordi Amat ini nggak main lagi di Eropa. Jadi dia baru aja pindah ke JDT ya, Johor Darul Takzim. Ini baru beberapa hari yang lalu diumumin secara resmi. Ini salah satu klub di Malaysia ya. Dan menurut saya ya sah-sah aja sih ya. Cuma yang kontra itu berharapnya tuh dia tetap di Eropa gitu, biar level permainannya tuh tetap level Eropa gitu loh. Karena kalau menurut yang kontra itu, kalau level permainan di liga-liga Asia Tenggara tuh ya sama aja gitu loh. Takutnya nantinya level permainannya si Jordi Amat ini menurun gitu kan. Tapi ya nggak bisa memaksakan juga karena itu kan hak pemain ya. Karena ini Jordi Amat kan umur 30, dia udah melewati masa emas lah menurut saya. Untuk pemain sepak bola tuh kalau udah menginjak kepala 3 ya masa emasnya udah lewat gitu loh. Dan dia di umur segitu ya pasti menerima kontrak yang besar yang mana gitu kan. Karena menurut berita juga dia sebenarnya menerima 3 tawaran dari klub Eropa. Dan yang lumayan terkenal ya klub dari Liga Yunani, Panathinaikos, itu cuma kontrak yang ditawarkan lebih rendah dari JDT ya katanya gitu. Jadi mungkin buat sekilas ini aja, profilnya aja ya, Johor Darul Takzim FC. Ini sebenarnya awalnya itu bernama Johor FC. Cuma di situ di Johor itu ada 2 klub ya. Satunya Johor FA. Itu Johor FC ini berdiri di tahun 1972, jadi umurnya udah 49 tahun yang lalu ya. Lalu mereka bergabung di tahun 2013. Jadi kalau berganti nama jadi JDT ini baru sekitar 9 tahun yang lalu. Jadi masih lucu-lucunya lah ya. Dan ini semenjak mereka bergabung langsung mereka berprestasi lah ya. Langsung menunjukkan prestasi yang luar biasa menurut saya karena langsung juara beruntun nih untuk Liga Domestik, Liga Super Malaysia itu dari tahun 2014 sampai 2021. Ini juara 8 kali beruntun. Lalu Piala Malaysia 2017 sama 2019, lalu Piala FA Malaysia tahun 2016. Selanjutnya Piala Sumbangsih juara 7 kali dari 2015 sampai 2022. Lalu yang cukup bergengsi ini dia prestasi tertingginya ya, Piala AFC. Ini tahun 2015. Itu kalau di Liga Eropa tuh setara Liga Europe itu ya. Oke ini teman-teman, sekilas dari profilnya JDT. Dan menurut saya ini dilihat dari perkenalan kemarin ya, Jordi Amat, saya lihat videonya sekilas di Instagram, saya ambil dari videonya Goal.com ya. Goal.com juga ngambil dari JDT TV. Keren banget perkenalannya nih. 1, 2, 3. Oke teman-teman bisa lihat sendiri ya, stadiumnya keren banget, limusin, Home of Champions. Limusinnya udah kayak mobil ini apa ala-ala Eropa gitu ya. Perkenalannya. Ini logo klubnya tadi. Kepala harimau sama ada 3 bintang di atasnya. Stadiumnya keren. Nah itu teman-teman sekilas perkenalan Jordi Amat di JDT TV ya. Dan memang dilihat dari perkenalannya aja udah keren banget ya. Taste-nya udah taste Eropa banget gitu loh teman-teman. Dan ini kita lihat kita simak ya gimana komentar salah satu YouTuber dari Malaysia terkait kepindahan Jordi Amat ini ya. 1, 2, 3.
Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Bycam Studio, informasi bola sepak terbaik untuk anda. Jadi selepas beberapa rumus, akhirnya Jordi Amat telah sah bakal ke pasukan JDT. Jadi perkara ini telah diumumkan sendiri oleh TMJ dalam satu sesi dialog bersama penyokong pada 27 Jun yang lalu. Namun, Johor Darul Takzim, JDT terpaksa menunggu Republik Indonesia untuk memberi pasport kepada Jordi Amat. Barulah beliau boleh menyertai pasukan JDT sehingga beliau boleh dapat pasport Indonesia tersebut. Jadi TMJ ada bagi tahu yang Jordi Amat ni adalah aset paling besar buat pasukan Indonesia dan juga pasukan JDT sendiri. Nampaknya terdapat pelbagai komen, ada yang positif, ada juga yang negatif dengan perpindahan Jordi Amat ke pasukan JDT ni. Untuk penyokong JDT sudah tentulah mereka cukup gembira dengan perpindahan Jordi Amat ni ke pasukan JDT. Namun kebanyakan netizen Indonesia tidak berpuas hati. Jelah, penat-penat mereka naturalisasikan Jordi Amat ni, and then beliau ni juga telah lama bermain di Europe, last bermain di pasukan JDT. Yes, JDT adalah pasukan yang bagus, bermain di pentas Asia. Namun Liga Malaysia tu yang mungkin merencatkan sedikitlah perspektif mereka kepada Jordi Amat. Yalah, macam aku pun, aku ada high expectation untuk John Cool terus stay kat Europe, tak nak bermain di Liga Malaysia ni. Tapi apa-apa pun, keputusan adalah di tangan pemain sendiri, betul tak? Bukan kita yang bayar gaji, tapi pemilik kelab yang bayar gaji. Sampai ada penyokong-penyokong Indonesia membuat hashtag stay at Europe kat Instagram Jordi Amat, sampai benda pun up status pasal benda tu untuk ceritakan, untuk clearkan pasal benda tu. Jadi Jordi Amat ni telah lahir pada 21 Mac 1992 di Spanyol. Jadi beliau ni berketinggian 1.84 meter. Dan untuk pengetahuan semua, macam mana beliau ni ada susu galur Indonesia adalah daripada sebelah nenek beliau, yang mana nenek beliau berasal dari Makassar. Jadi untuk pengetahuan semua, Jordi Amat ini adalah pemain yang cukup berpengalaman. Yalah, beliau banyak bermain di kelab-kelab utama di Liga Eropah, dan sekarang umur beliau adalah 30 tahun dan posisi utama beliau adalah di centre back, dan kadang-kadang juga beliau boleh bermain di bahagian defensif midfielder. Jadi dengan kemasukan beliau ke pasukan JDT sudah tentu untuk menggantikan Mauricio yang telah sah bakal berpisah dengan pasukan JDT. Dan untuk pengetahuan semua, nilai pasaran Jordi Amat sekarang adalah 1 milion euro. Nilai yang cukup tinggi. Jadi permulaan karier bola sepak Jordi Amat ni bermula dengan usianya muda, yang mana beliau bermain dengan kelab Canet 5 pada tahun 1998 sampailah 1999 sebelum beliau berpindah ke kelab Espanyol dari tahun 1999 sampailah 2009. Jadi pada usia 18 tahun, 2010 beliau telah dipromosikan ke tim senior Espanyol bermula dengan tim Espanyol B, and then pada 2010 sampailah 2013 beliau bermain dengan tim Espanyol utama. Jadi beliau juga sempat bermain dengan jurulatih elit dunia iaitu Mauricio Pochettino. Jadi selepas itu pada musim 2012-2013 beliau telah dipinjamkan selama 1 musim ke pasukan Rayo Vallecano. Bermain hampir 27 game dan skor 1 gol. Dan selepas itu beliau terus meneruskan karier beliau ke kelab Swansea sampailah tahun 2018 ketika inilah nama beliau, nama Jordi Amat cukup dikenali serata dunia ketika bermain dengan pasukan Swansea City. Dan selepas itu beliau terus meneruskan karier beliau ke kelab Real Betis selama 1 musim, bermain hampir 25 game ketika itu. Dan selepas itu beliau kembali semula ke kelab lama beliau iaitu Rayo Vallecano. Dan selepas itu pada tahun 2019 beliau telah dipinjamkan selama 1 musim ke kelab Liga Belgium iaitu UPen. Dan selepas permainan beliau yang cukup baik dan juga cukup mantap, kelab UPen terus membeli secara tetap Jordi Amat sehinggalah beliau bermain pada tahun 2022. Jadi dengan hampir 80 game dan juga 2 skor gol, itu adalah pencapaian paling baik Jordi Amat di sesebuah kelab. Beliau juga banyak mewakili skuad muda Spanyol dari under 16 sampailah under 21. Namun sedikit sayang tiada rezeki untuk beliau mewakili skuad senior Spanyol. Jadi selepas hampir 24 tahun telah lama beliau berkarier di Eropah, akhirnya pada tahun 2022 ni beliau bakal membuat kemunculan pertama kali di Liga Asia iaitu untuk pasukan
JDT. Jadi dengan pengalaman yang cukup luas, Jordi Amat di Liga Eropah sudah tentu memberi kelebihan yang cukup besar buat pasukan JDT untuk bermain di Liga Malaysia, dan juga yang paling penting adalah di Liga Asia. Jadi pemain-pemain seperti Syarul Saad, Adam Nur Azlin dan pemain-pemain yang lain juga harus mengambil bukan sedikit lah, banyak ilmu daripada Jordi Amat ni untuk lebih memantapkan permainan mereka. Nampaknya bukan setakat Jordi Amat saja, nampaknya JDT juga telah sign Daniel T dan juga kemungkinan John Cole pada musim hadapan. So kat sini kita boleh nampaklah yang JDT ni sebenarnya ingin memantapkan lagi barisan pertahanan mereka. Jadi macam mana fan-fan Indonesia dan juga JDT, korang berpuas hati ataupun tidak dengan JDT rekrut Jordi Amat ni ke pasukan JDT? So, korang boleh komen kat bawah ni. Alright, jadi itu sajalah video aku untuk kali ni. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya salah satu komentar dari YouTuber Malaysia ya. Jadi menurut saya juga perpindahan Jordi Amat ke JDT ini ya kembali lagi ke haknya pemain ya. Dan salah satu alasan Jordi Amat juga biar dia dekat ketika nanti naturalisasinya selesai, ketika nanti dia dipanggil untuk timnas itu nggak terlalu jauh gitu kan. Karena kalau dia misalkan main di Eropa terus timnasnya butuh, ternyata manggil harus kejauhan kan, dia itu mempengaruhi ke kebugaran dia juga gitu menurut saya. Dan yang terpenting menurut saya nanti segala sesuatunya kan itu tergantung pelatih ya, Sintayong ya. Jadi Sintayong saya yakin dia bisa melihat potensi pemain walaupun dia nanti main di Liga Eropa atau Liga di Asia, ketika dia permainannya memang layak untuk membela timnas, pasti dia akan pilih gitu kan. Dia kan memang nggak pandang bulu lah ya, pelatihnya tuh adil gitu loh Sintayong. Dan terbukti dia udah mulai menunjukkan prestasinya. Dan yang terpenting lagi nanti ketika Jordi Amat dibutuhkan tenaganya dari pihak klubnya, JDT juga mudah gitu kan, jadi mengizinkan, jadi tidak mempersulit. Nah syaratnya yang penting itu menurut saya, jadi tidak masalah menurut saya ketika dia pindah ke JDT, karena kembali lagi itu hak dari pemain. Dan yang terpenting dia tidak menurunkan level permainannya, karena saya yakin JDT klub yang bagus, dia standarnya udah beda dari klub-klub di Asia, terutama di Asia Tenggara ya, karena terlihat ya dia mendominasi sekali di Liga Malaysia itu teman-teman. Jadi kita support selalu untuk Jordi Amat, dan ini sebagai salah satu bentuk kolaborasi lagi ya. Jadi itu yang saya bilang, ini zamannya udah bukan zamannya gontok-gontokan saling hina-menghina antara netizen Indonesia maupun Malaysia. Ini saatnya kolaborasi di bidang apapun lah ya, termasuk di bidang kemarin perfilman yang saya jelasin di film Mat Kilau kemarin ada Kang Yayan Ruhian. Nah ini lagi di bidang olahraga ini ya, di sepak bola ini, walaupun sebelum-sebelumnya juga udah ada. Ini kan Jordi Amat nantinya insya Allah kalau di naturalisasinya lancar, dia jadi salah satu pemain timnas, berarti kan akan membela Indonesia. Dan kolaborasi lain semoga ya itu yang bisa menjaga silaturahmi antara netizen Indonesia dan Malaysia, memperbaiki lah paling enggak ya. Jadi ya itu contoh-contoh yang baik menurut saya teman-teman, di bidang musik, di bidang pendidikan, banyak lah. Nah ini salah satunya di bidang olahraga ini teman-teman ya. Oke, segitu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan kita harapkan selalu damai netizen Indonesia dan Malaysia, bersatu dan nggak ada konflik-konflik lagi ya, nggak penting ya, nggak usah gontok-gontokan. Ini zamannya kolaborasi. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.